Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di Spoiling Detail dan maaf ya spoiler fast nggak keluar karena ada masalah problem terkait bocoran. Jadi ini langsung ke detail aja. So, welcome tadi lang again. It's time to Spoiling Time. Judul chapter 1052, Pagi yang Baru. Chapter 1052 nantinya emang lebih berfokus ke apa yang terjadi setelah Luffy dinyatakan memenangkan pertarungan dan Momo pun telah mengatakan pidatonya sebagai Shogun. Maka dari itu apa yang terjadi selanjutnya adalah negeri Wano sedang menyongsong pagi atau hari yang baru. Lanjut di chapter ini, kayaknya kita juga masih dikasih cover story edisi Gearma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi. Cuman bedanya saat ini bukan para eksekutif Gearma lah yang diperlihatkan, melainkan si Sarklon yang dikatakan gagal untuk melarikan diri. Ya masih belum jelas emang maksud dari melarikan diri ini, apakah udah bisa keluar dari wilayah kekuasaan Big Mom atau hanya bisa melarikan diri seperti yang terjadi pada Yonji dan Niji, yang mana mereka bisa keluar dari ruang laboratorium. And now ke menu utamanya, dimana chapter terbaru kali ini ya nantinya bakalan langsung dimulai dengan memperlihatkan para Goros yang sedang berbicara, dan pembicaraan mereka yang pertama tentu aja berhubungan dengan kemunculan Nika yang akhirnya muncul kembali ke dunia. Lalu selain itu, Gorosei juga sempat menyinggung tentang kekalahan dua Yonko yang terjadi secara bersamaan, yang mana hal itu bahkan gak bakalan bisa mereka tutupi, sehingga berita tentang kejadian jatuhnya dua Yonko pasti akan tersebar dalam waktu dekat. Makanya di sini para Gorosei pun berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu momen harus berpindah. Kalau sebelumnya memperlihatkan para Gorosei yang lagi ada di Marizoa, saat ini kita pindah ke laut dekat Wano, di mana kemungkinan Gorosei lagi berbicara dengan salah satu agen CP0 yang lagi berada di atas kapal. Di sana salah satu Gorosei bertanya apakah Zu benar-benar telah hilang, karena sebelumnya Zunisa yang menghalangi para kapal yang diutus oleh pemerintahan dunia, dan sang agen CP0 pun menjawab kalau Zunisa terlihat memudar menjadi kabut. Jadinya mereka pun kebingungan dengan hal itu. Namun di sisi lain Gorosei menjelaskan kalau kabut itu menandakan perbatasan Wano tetap bakalan ditutup, yang mana berarti negeri Wano Kuni masihlah benteng besi yang kokoh. Well, ngelihat keputusan penutupan perbatasan yang tentunya berbeda dengan informasi yang dimiliki oleh Gorosei, di mana mereka awalnya tahu kalau negeri Wano akan membuka pembatasnya saat mereka berhasil memenangkan pertarungan, tapi setelah berhasil menang, nyatanya mereka gak jadi membuka hal itu, sehingga Gorosei pun merasa kalau ada seseorang yang memiliki pikiran sangat tajam, karena dia bisa memperkirakan semua ini. Soalnya dengan gak jadi dibukanya negeri Wano, maka Gorosei pun berkata kalau rencana pengambil alian negeri Wano Kuni menggunakan pasukannya ya bakalan mustahil. Sehingga satu harapan yang tersisa dari Gorosei adalah seenggaknya bawa pulang Nico Robin. Ya, ngedengar semua penjelasan dan perintah dari atasannya, sang agen CP0 pun hanya bisa menjawab siap dan menuruti semuanya. But gak lama setelah itu, sang agen CP0 yang berada di kapal tiba-tiba aja mendapatkan telepon ke Denden Musi miliknya, yang mana orang itu menyuruh mereka untuk menunggu dirinya karena dia sedang dalam perjalanan menuju negeri Wano Kuni. Di sisi lain, mendengar perkataan seperti itu, sang agen malah kebingungan sama siapa yang memberinya perintah karena orang itu gak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Lanjut, momen pun pindah ke dalam Kastil Onigashima guys, dimana di situ kita dikasih lihat momen Drake yang sedang bersama Hawkins, dan di sana ya Hawkins bertanya kepada Drake seakan ingin memastikan apakah Drake emang benar-benar dari angkatan laut atau bukan. Ngedengar pertanyaan seperti itu, Drake pun menjawab kalau Hawkins tentu tahu kalau dirinya gak bakal menjawab hal itu. Lalu Drake pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bilang kalau Hawkins saat ini terlihat mengerikan. Soalnya Drake pikir kartu milik Hawkins bilang ya kalau mereka akan baik-baik aja selama gak mengkhianati Kaido. Dan Hawkins pun menjelaskan kalau itu semua berawal dari aku menghadapi sang monster tersebut. Di sana aku melihat kartu kematian dan menyerah, makanya aku memilih untuk akhirnya menjadi bawahan dari Kaido. Namun di situ kita juga memiliki Kid dan krunya, yang mana meski mereka tahu dalam proses itu mereka bisa aja mati, mereka tetap terus berjuang dan melawan Kaido sampai akhir. Menariknya ya, di momen selanjutnya Hawkins bilang walau kemenangan berada di pihak aliansi pembebasan Wano Kuni, apakah Drake pikir dia masih punya kesempatan untuk mengalahkan Kid setelah semua ini? Dan di momen selanjutnya ya, kita dikasih sedikit kilas balik ke momen Drake yang sempat menawarkan Hawkins untuk mengkhianati Kaido dan berpindah pihak ke Luffy. Tapi Hawkins bilang kalau peluang seseorang bertahan hidup sampai besok cuma 1%. Ya, hal yang sama seperti yang pernah Hawkins katakan juga kepada Killer, tapi ternyata orang yang memiliki kemungkinan bertahan hidup 1% itu bukanlah orang lain, melainkan diri Hawkins sendiri. Sementara itu kondisi di ibu kota bunga ya, saat ini para warga gak mau melepaskan dekorasi festival mereka terlebih dulu, soalnya Momo bilang kalau bakal ada festival lainnya yang muncul. Sedangkan di sisi lain, para anak-anak di sana bertanya kemana perginya Busara Haibi yang sebelumnya menjadi guru mereka. Namun ada seseorang yang menjawab kalau dia akan menggantinya dan mereka semua harus belajar sejarah
tentang negeri ini dari awal lagi. Ya, disuruh kembali belajar para anak-anak itu tentu hanya bisa teriak, sama seperti kita yang malas belajar khususnya waktu masih kecil. Tapi setelah mereka diberitahu tentang betapa hebatnya Kozuki Oden dan Komurasaki adalah anaknya, lalu Kamatsulah yang menyelamatkan Hiyori dari kastil yang terbakar, para anak-anak pun mulai tertarik dengan hal itu. Namun gak lama dari situ ya, kita masih dikasih beberapa momen dari para warga Wano ya. Cuma tempat atau wilayahnya emang berbeda-beda, dan yang paling menarik, di salah satu tempat ada yang bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang orang yang telah mengalahkan Kaido? Well, para warga yang sedang ngegosip ini salah satunya menjawab kalau mereka mendengar nama orang itu adalah Joy Boy. Namun sayangnya, sepengetahuan mereka, orang itu udah gak ada di negeri Wano lagi. Makanya beberapa dari mereka yang mendengar hal itu tentu kecewa, karena sang pahlawan itu disandingkan dengan dewa pedang yang ada di Wano. Terus di momen lain gak lama dari situ kita dikasih lihat momen Kawamatsu yang disuruh membangun kuil oleh Kinemon, dan kuil itu diperuntukkan untuk mengabdikan dewa pedang Ryuma dan Tuan Oden sekaligus. Ya, simpelnya, apa yang diminta Kinemon itu seperti semacam tempat pemakaman, karena mereka juga bakalan mengenang para pahlawan yang udah mencoba berjuang, seperti para Daimyo, Tuan Yasue, Asura, dan Izo. Next, di momen selanjutnya kita dikasih momen kebersamaan Yamato dan Momo. Namun di tengah-tengah momen itu ya, Hiyori tiba-tiba aja datang buat ngasih tahu Momo kalau Luffy dan Zoro akhirnya udah bangun. Dan seperti yang bisa kita lihat, keduanya langsung sama-sama meneriakkan satu kata, yaitu daging dan sake. Ya, momen selanjutnya pastinya memperlihatkan Luffy dan Zoro yang bakalan memakan dan meminum sake dalam jumlah besar. Tapi gak lama dari situ, Momo yang udah tahu kabar Luffy dan Zoro udah bangun langsung mendatangi mereka berdua sambil memberitahu kalau keduanya jangan makan terlalu banyak. Karena setelah Zoro dan Luffy bangun, Momo berniat membuat sebuah festival. Well, ngelihat penampilan Momo yang berubah, Luffy dan Zoro tentu kebingungan dan Momo pun harus kembali memperkenalkan dirinya. Namun Luffy yang mengerti kalau Momo saat ini udah dewasa dan memiliki tubuh yang kelihatan kuat juga. Sementara Zoro di momen itu berkomentar, apakah tubuh Momo itu diwarisi dari Oden? Kalau emang iya, maka biarkan dia mencoba mengalahkan Momo. Momo yang merasa diganggu oleh Zoro dan Luffy akhirnya seperti biasa mencari keberadaan Nami dan mencoba memeluknya. Nami awalnya menolak dan meminta Momo menjauh, tapi Momo bilang kalau umurnya masih 8 tahun. Emang nih bocah satu udah gak bisa ketolong lagi mesumnya. Lalu beberapa momen kedepannya ya, juga masih memperlihatkan para kru topi jerami bersama dengan Yamato, Kiku, dan yang lainnya sedang bercengkrama hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke pemandian untuk membersihkan diri. Di sisi lain, di pelabuhan Tokage, Franky, Usopp, dan Beppo dan krunya Kid, mereka semua lagi berkumpul di sana sambil membahas tentang keberadaan Franky Shogun. Entah apakah Franky Shogun akan mendapatkan upgrade atau mereka semuanya berdiam di kapal masing-masing, tapi yang jelas para kapten mereka seperti Kid dan Law ditemani oleh Killer, mereka bertiga sedang membicarakan apa yang akan kemungkinan terjadi selanjutnya karena berita kekalahan Kaido dan Big Mom pasti akan bocor keluar meski negeri Wano adalah negeri tertutup. Sehingga mereka tentu harus mempersiapkan diri kalau aja mereka tiba-tiba menjadi target besar baik bagi para bajak laut ataupun angkatan laut. Soalnya mereka semualah yang diketahui sebagai kru bajak laut yang berhasil mengalahkan Big Mom dan Kaido. Sementara itu, di tengah-tengah pembicaraan ketiganya, tiba-tiba aja datang Apo yang mana dia memberitahu kalau kekhawatiran mereka semua emang benar. Apalagi tentang melonjaknya nilai bounty dari masing-masing orang. Soalnya ternyata berita tentang keberhasilan mereka mengalahkan Kaido dan Big Mom udah berada di tangan Apo. Ya, Apo memegang koran yang berisi tentang nilai bounty baru dengan tambahan judul orang yang akan disebut sebagai Kaisar Laut yang baru. Terakhir, chapter 1052 ditutup dengan memperlihatkan percakapan Akainu dan Admiral Ryokugyu atau Green Bull, di mana di situ ya Akainu bertanya di mana Ryokugyu sebenarnya. Dan sang Admiral pun menjawab kalau dia lagi berada di atas langit dan tiba-tiba aja ya dia bilang kalau dia sekarang udah bisa melihat Pulau Wanoguri. Well, ngedengar hal itu, Akainu pun memperingati Ryokugyu untuk gak melakukan hal yang bodoh seperti yang udah dilakukan oleh Fujitora sebelumnya. Interesting sih ini. Lalu yang makin menarik adalah cara Ryokugyu pergi ke Wano cukup unik karena dia terbang dengan tumbuhan bunga yang muncul dari punggungnya. Buah iblisnya unik deh. Ya itu aja sih spoiler detailnya. So segitu aja buat spoiler detail kali ini. See you again next time. Adios di Karamelo. Stay safe everyone. Salam anime.